mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah yang keluar kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu. Alkitab bilang sudah terjadi kematian kepada manusia. Kematian yang pertama, Alkitab bilang manusia harus mati, ditentukan untuk hari malapetaka. Kematian yang kedua, Roma 3 ayat 12 berkata, sesungguhnya Alkitab berkata, tidak ada yang berbuat benar, semua telah menyeleweng di hadapan Tuhan, sudah mengalami kematian moral. Kematian ketiga, Roma 3 ayat 23, manusia sudah mengalami kematian yang namanya kematian rohani, terputus hubungan dengan surga. Kematian keempat, Wahyu 21 ayat 8 berkata, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh dan sebagainya, mereka ditentukan untuk hari malapetaka, ada jurang kebinasaan. Tetapi Alkitab berkata, Yesus harus turun dari surga untuk datang memberitahukan kepada umat Tuhan, kita masih punya Tuhan, mengkoneksikan kita dengan surga. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini dengan melakukan perkara yang besar. Perkara yang pertama, Alkitab berkata, dia harus lahir ke dalam dunia ini. Lukas pasal 2 mencatat, dikatakan jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku datang kepadamu memberitahukan bahwa akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Artinya ketakutan sudah ada pada manusia karena sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak punya status, manusia tidak punya tujuan. Karena itu saya bilang Kristen yang pertama adalah menjadi orang Kristen sejak dari lahir, tetapi tidak terkoneksi dengan surga. Yesus tawarkan koneksi itu. Dia datang untuk memberitahukan, di luar Yesus kita binasa, tapi dalam Yesus ada keselamatan kekal. Karena itu Kristen yang pertama adalah mereka yang disebut Kristen tetapi tidak terkoneksi dengan surga. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Meterai yang terjadi bagi gereja zaman supaya dikenal oleh Tuhan adalah ada meterai darah, ada meterai air, dan ada meterai roh. Meterai darah itu maksudnya ketika darah Yesus tertumpah, Alkitab berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Darah Yesus menguruskan, membuat kita dikenal oleh Tuhan. Karena itu dimulai dari pertobatan kita. Pertobatan itu awal untuk kita terkoneksi dengan surga, untuk kita dikenal oleh Tuhan. Karena itu Kristen yang pertama adalah menjadi orang Kristen tetapi tidak terkoneksi dengan surga. Kristen yang kedua sudah menjadi orang Kristen tetapi masih penuh selubung yang menutupi. Saudara tahu, sekarang kita tidak akan pernah terbatas, tidak ada di gedung, tetapi di tempat terbuka untuk memberitahukan bahwa kebenaran ini harus disampaikan supaya kita lepas bebas dari selubung yang menutupi kita. Saudara tahu selama ini gereja itu punya selubung. Apa itu selubung? Topeng. Selubung itu tercipta oleh karena kekuatan politik agamawi yang dilakukan oleh para petinggi. Saudara, saya tidak berada di sini untuk menyampaikan tentang gereja kami atau pelayanan, tetapi menyampaikan suara Tuhan supaya kita lepas bebas dari selubung yang menutupi kita. Selubung itu tercipta oleh karena terlalu banyak aturan yang ada di denominasi gereja, menciptakan bahwa firman Tuhan, mereka berkata firman harus ditambah dengan aturan-aturan. Firman ini mereka berkata tidak cukup, harus ditambah dengan aturan-aturan. Aturan itu membuat gereja memiliki selubung yang menutupi kita. Karena itu golongan A, golongan B tidak bisa menyatu karena masing-masing mempunyai selubung. Masing-masing berkata kami lebih benar. Karena itu saya mau beritahu lewat program di tempat ini, Tuhan mau supaya selubung terlepas, kita dibebaskan, kita mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Sedangkan Kristen yang ketiga adalah mereka yang ada dalam Tuhan tapi hidup di zona nyaman. Zona nyaman itu membuat kita
tidak pernah tahu ketika Tuhan Yesus datang. Apakah kita tahu kita akan terangkat ke surga? Zona nyaman mencoba kita untuk hidup dalam keadaan yang tidak berfokus pada kerajaan surga. Karena itu Tuhan izinkan pandemi COVID-19 supaya orang cari Tuhan, supaya orang cari Yesus. Saudara tahu kenapa harus cari Tuhan? Karena hanya Yesus yang sanggup dan berkuasa untuk memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena itu saya mau beritahu, mungkin Anda bilang begini, pergi menginjil di tempat lain, jangan di tempat ini. Di tempat ini saya mau beritahu, pasti ada 3 jenis orang Kristen. Tidak terkoneksi, punya selubung, hidup di zona nyaman. Kebenaran disampaikan, Tuhan mau supaya kita cari Tuhan. Engkau akan hidup, engkau akan hidup. Apa arti hidup? Hidup artinya engkau akan punya damai di hati. Punya damai di hati. Kolose pasal 2 ayat Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiranmu, karena untuk itu engkau dipanggil oleh Tuhan. Damai itu adalah koneksi yang Tuhan buat, jaringan yang Yesus buat. Waktu manusia error dengan surga, Yesus datang dengan kuasa salib, mendirikan tower jaringan. Jaringan itu bernama damai sejahtera di hati. Katakan sama-sama haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu perbedaan kita terkoneksi dengan tidak itu ada di mana? Damai di hati. Iblis itulah yang mencuri damai. Iblis menciptakan error. Tapi ketika kita ada di tempat ini, kita sedang terkoneksi dengan surga. Kita sedang terkoneksi dengan surga. Saudara tahu, orang hilang damai, rumah tangga berantakan. Orang hilang damai, hilang tujuan. Orang hilang damai, hilang masa depan. Orang hilang damai, tidak punya hidup kekal. Tapi hari ini ada koneksi terjadi bagi kita. Ada damai terjadi di tempat ini. Ada damai. Saudara tahu, dunia ini sedang menghadapi COVID-19. Orang pada ketakutan. Orang pada ketakutan. Yesus Tuhan datang menawarkan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, dalam Yesus ada hidup kekal, dalam Yesus ada damai sejahtera. Saudara, tadi intinya hidup kita adalah yang pertama, mari kita ambil keputusan untuk hidup terkoneksi dengan surga. Jangan lagi ada yang error, tetapi terkoneksi dengan surga. Orang Kristen akhir zaman, hari Minggu dia domba, tapi Senin kadang sudah seperti kambing. Hari Minggu kadang on, Senin sudah off. Kadang-kadang seperti dombing, setengah domba setengah kambing. Tapi di sini semua domba-domba yang luar biasa. Domba-domba yang luar biasa. Umat Tuhan, waktu Tuhan buat kita semua. Karena ini adalah akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Apa yang akan kita alami? Yang dialami oleh gereja akhir zaman. Yang pertama, ketahuilah akan terjadi masa-masa sukar, akan terjadi kegoncangan. Hagai pasal 2 ayat 8. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan langit, menggoncangkan laut, menggoncangkan udara, semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Tapi Hagai 2 ayat 8 berkata, tetapi umat Tuhan, engkau rumah Tuhan akan penuh kemegahan, akan penuh kemegahan. Siapa rumah Tuhan itu? Kita yang terkoneksi dengan surga. Kegoncangan diizinkan oleh Tuhan, masa sukar diizinkan oleh Tuhan, bahkan penyakit sampar akan diizinkan oleh Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, warga surga yang terkoneksi, engkau akan dipelihara oleh Tuhan, engkau akan terjaga, engkau tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Karena Alkitab bilang, di dalam Yesus orang yang terkoneksi dengan surga pasti ada perlindungan dari surga, pasti ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya, katakan haleluya. Dengar baik-baik, di samping kegoncangan, di samping masa sukar, Alkitab bilang 2 Timotius 3 pertama, ketahuilah masa sukar akan membuat banyak orang berubah sifat hidupnya. Bisa bacakan ayatnya? 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 5. Hari ini saya mau beritahu, mari tangkap pesan Tuhan. Karena kita bukan sekedar memberitahukan berita yang biasa, tapi berita yang luar biasa. Berita yang menggoncangkan atmosfer, berita kerajaan surga. Biar kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Yesus ditinggikan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan
telanjang, tidak berpikir berlagak tahu, Yes. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Akhirnya kita ada di gereja-gereja, tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah kita jadi orang Kristen, tapi kita masih hidup di lembah kegelapan, masih terikat, tidak bisa bebas. Tapi dalam Yesus, waktu engkau terkoneksi, engkau akan tinggal di bumi, akan sama seperti di surga. Katakan sama-sama haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu, karena itu berita akhir zaman di mana gereja Tuhan mau dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu Alkitab bilang Tuhan tidak memakai mungkin pada pendeta-pendeta lagi akhir zaman, tapi memakai orang-orang yang tidak berguna, yang sudah jadi berguna, saudara. Jangan lihat tato, tapi lihat hati, lihat perubahan. Itu yang Tuhan mau. Katakan haleluya. Itu Tuhan memberitahukan buat kita. Suara akhir zaman ini Tuhan memberitahukan kepada kita supaya sadar, berjaga-jaga, bertobat, cari Tuhan. Katakan haleluya. Saudara tahu, Alkitab bilang di samping terjadi masa sukar kegoncangan Tuhan izinkan. Alkitab bilang Daniel 12 ayat 10, gereja Tuhan akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Kita senantiasa ada di penampian. Apakah rohanimu kau bangun dengan dasar emas, perak, batu atau kayu? Semua akan dibakar. Ketika dibakar, yang berkualitas emas itu semakin dibakar semakin muncul keasliannya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita cuma disadarkan supaya jangan ada yang error, supaya semua terkoneksi. Katakan sama-sama haleluya. Bilang sama-sama terkoneksi. Bilang sama-sama terkoneksi. Saudara tahu, tolong baca Wahyu pasal 12 ayat 12. Saya akan menuntaskan firman ini dengan apa yang Tuhan mau buat kita semua. Sekali lagi, biar negeri muda ini tidak ada yang error, tapi koneksi dengan surga. Semua terfokus dan memiliki kuasa kerajaan surga. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, Celakalah kamu, hai bumi dan hai laut, bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis aja tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Karena itu dia bikin kita error. Tapi hari ini kita terkoneksi dengan surga. Kita koneksi dengan surga. Sebab kerajaan surga di tempat ini bukan bicara hal yang biasa, tapi bicara hal kuasa. Kerajaan surga bukan bicara perkataan, tapi kuasa. Kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu saudara, saya mau beritahu, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Keadaan dunia sekarang sedang diizinkan masa sukar, kegoncangan, gereja disucikan, dimurnikan, dan Alkitab bilang dunia ini sedang berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi Alkitab bilang rencana Allah tidak pernah gagal. Dia mau semua kita tidak memperoleh kehidupan kematian kekal, tapi hidup kekal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Karena itu warga surga, umat Tuhan yang ada di Bodo Inding, dengarkan pesan Tuhan hari ini. Miliki 4 hal dalam hidup kita. Yang pertama, biarlah damai itu tetap ada dalam hidup kita. Katakan sama-sama damai sejahtera. Katakan sama-sama damai sejahtera. Yang kedua, engkau harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat. Kita kuat oleh karena anugerah. Kita kuat karena firman Tuhan. Kita kuat karena ada kuasa urapan Allah. Yang ketiga, engkau harus jadi pemenang dalam hidup kita ini. Jadilah pemenang karena engkau adalah umat pemenang yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah penyembah yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 23. Sesungguhnya Alkitab katakan, dia bukan sedang mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah mereka yang mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban yang berbau harum itu adalah korban yang tersembelih, korban yang hancur hati. Anak-anak Tuhan
teman-teman semua di tempat ini, teman-teman semua ini saudara, mereka semua tidak mau bertobat, tapi rencana Tuhan yang terjadi bagi mereka. Ketika mereka dipakai Tuhan, ketika mereka ditangkap oleh Tuhan, mereka mau memberi korban yang terbaik. Korban tersembelih itu adalah melayani Tuhan. Hidup ini berikan total kepada Tuhan. Korbanmu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Rumah-rumah tangga, ciptakan rumah tangga berbahagia. Jadilah suami yang takut akan Tuhan, bukan takut istri. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, jadilah istri penolong, bukan istri penodong dan penggonggong. Karena kalau kita jadi penolong, berarti kita akan menolong suami kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. Karena itu anak muda juga miliki masa depan yang indah. Karena itu yang Tuhan mau buat kita. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu Tuhan mau. Jadilah gerejanya jadi penyembah yang benar. Kita sekarang tidak dibatasi oleh apapun, karena kita tahu Yesus mau selubung topeng dilepaskan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan surga ditegakkan, supaya hari ini keselamatan terjadi di tempat ini. Karena kita cari Tuhan. Di luar Yesus kita tidak bisa hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama haleluya. Umat Tuhan membuktikan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kami semua akan berdoa, Bapak Saudara. Saya akan menuntun doa ini, dan kuasa pengurapan akan turun, mengubah, melepaskan, membebaskan kita semua, sehingga tidak ada topeng lagi yang ada pada kita, tetapi terlepas topeng-topeng itu. Karena itu mari umat Tuhan yang rindu untuk mendengar, untuk didoakan, untuk didawat oleh Tuhan, Anda cuma taruh tangan kiri di dada, tangan kananmu diangkat sama-sama begini, taruh tangan kiri, dan kami akan berdoa, Bapak Saudara, dan Tuhan akan nyatakan kebesarannya, kuasanya bagi kita di tempat ini. Kita tunduk kepala, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada. Musik naik. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Percaya umat Tuhan di tempat ini mujizat terjadi sekarang. tidak akan ada lagi yang error. Semua akan koneksi dengan surga. Haleluya. Mari kita tim berlutut semua di depan Tuhan. Kami sepakat ya Tuhan, kami generasimu di akhir zaman, kami mau sepakat pada hari ini meminta kepadamu Tuhan, agar supaya tunjukkan kebesaran-Mu, tunjukkan kedahsyatan-Mu Tuhan, bebaskan tawanan, lepaskan yang terikat. Haleluya. Yesus Tuhan, Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. katakan curahkan. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat. Mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Setengah suara, curahkan. Teman-teman sekalian, dalam hatimu mari kita naikkan doa. Katakan, Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, itu karena Tuhan mau tempat ini, daerah ini diubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan mendengar doa-doa kita semua. Naikkan doa kita di hadapan Tuhan, supaya negeri Modo Inding tidak lagi mengalami keadaan yang terpuruk, tertekan, ketakutan, ada selubung, tetapi supaya umat Tuhan ada di negeri ini dipulihkan, dibebaskan, terkoneksi dengan surga. Kami bersepakat, hamba-hamba-Mu ya Tuhan ada di tempat ini, generasi akhir zaman. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu, tunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, tunjukkan kedahsyatan
kesehatanmu, supaya banyak rumah-rumah tangga dipulihkan, generasi muda punya masa depan yang indah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Warga surga, umat Tuhan yang ada di pasar ini, mari sekali lagi angkat tangan kananmu. Tangan kirimu tangan tidak ada. Sekarang tim kita mengangkat tangan kanan kita. Yes, yes, yes. Berdiri semua tim. Berbalik. Arahkan tanganmu kepada masyarakat, tetapi jangan berdiri, jangan bergerak. Sekarang kuasa Tuhan sedang turun di tempat ini. Sekarang lawatan Tuhan turun. Sekarang api Tuhan turun. Api, api, api. Jesus, Jesus, Jesus. Mari masyarakat, warga surga, rasakan zaman Tuhan, rasakan kuasanya, rasakan sekarang, rasakan saudara. Api Tuhan turun di sini, membebaskan, melepaskan engkau. Yang sakit keluar, yang sakit terima kesembuhan, yang sakit terima kesembuhan. Rumah tangga berbeban, rumah tangga bermasalah. Hari ini Yesus menjamah rumah tanggamu, dipulihkan keadaanmu. Hari ini urapan darah turun, 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 turun. Yes, Jesus. Anak-anak muda, temukan masa depanmu. Anak-anak muda, temukan masa depanmu. Anak muda, temukan. Dia lawan hidupmu. Anak muda, engkau yang kecewa, hari ini Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Anak muda, terima kasih. Umur lanjut usia, umur panjang ada di dalam hidupmu. Di dalam hidupmu ada umur panjang, ada keselamatan. Sekarang dengar baik-baik, angkat tanganmu. Api Tuhan turun di sini. Sedang melawan kita di sini. Bebas, bebas. Lepas. Jesus, Jesus. Tuhan melawat negeri ini. Bodoh ini dilawan oleh Tuhan. Bodoh ini dalam lawatan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Nama Yesus ditinggikan, wajah ditinggikan. Dalam pertanian diberkati oleh Tuhan. Tanaman-tanaman perkebunan diberkati oleh Tuhan. Bodoh ini ada kemakmuran dari surga. Ada kemakmuran. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Tuhan. Terima dalam api surga. Terima kemuliaan. Terima dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah. Bahwa yang terbaik dalam umat Tuhan kepada keluarga kami. Mari rasakan jamah Tuhan. Mari berlari demi Anda. Terikat Anda terlepas. Terikat minuman keras. Terikat minuman keras Anda terlepas. Hari ini saya beritahu Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada di sini. Tuhan ada di sini. Yesus Kristus urapan berturun. Api berturun di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari tim. Semua kembali fokus. Kami bergerak bukan pergerakan kaki, saudara. Kami bergerak dalam pergerakan roh. Jadi umat Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada yang dapat bertahan di hadirat Tuhan. Semua akan diubah. Semua akan diubah. Hadirat Tuhan membebaskan. Hadirat Tuhan melepaskan. Hadirat Tuhan mengubah umat Tuhan. Dan hari ini atmosfer mode ini diubah oleh Tuhan. Atmosfer diubah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan surga yang didatang. Kerajaan setan yang juga. Tidak ada selubung-selubung lagi menutupi. Tidak ada yang terikat lagi. Tidak ada yang letih lesubuhan berat lagi. Tetapi semua sudah terkoneksi. Ada damai, ada sukacita, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebahagiaan. Dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kejugulan. Takhir dengan COVID-19. Takhir. Tuhan, siraman urapanmu mentakhirkan daerah Modo Inding. COVID-19 kami katakan ditakhirkan. Tidak perlu takut. Yesus bersama kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita sama-sama haleluya. Sama-sama haleluya. Haleluya. Kemudian hanya bagimu ditetapkan namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan. Kerajaanmu telah ditegakkan di tempat ini. Apimu turun di tempat ini. Perlindungan yang sempurna ada buat tim yang ada Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur atas suaramu kami dengar. Haleluya. Sama-sama bilang